Ijtanibu jauhilah as-sab'atu juhal al-mubiqat, yang membinasakan, yaitu asyirka billah, syirik kepada Allah, was-sihra, dan sihir, wa qatlan nafsi, dan membunuh jiwa, allati harramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak, wa aklir riba, dan makan riba, wa akli malil yatim, dan makan harta anak yatim, wa tawalli, dan berlari, yaumaz zahfi, pada hari perang, wa qadhfi, dan menuduh al-muhsanati, wanita yang baik-baik, al-mu'minati, wanita yang beriman, al-ghafilat, yang lalai, maksudnya lalai dari maksiat. Jadi wanita yang baik itu biasanya lalai dari perbuatan maksiat, tidak ahli maksiat. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. 7 hal yang disebutkan dalam hadis ini disebut oleh para ulama sebagai 7 dosa-dosa besar, al-kabair. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutnya sebagai al-kabair. Ijtanibu al-kabairas sab'a, atau al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7. Yang pertama syirik, membunuh jiwa yang Allah haramkan, menuduh wanita yang baik-baik, menuduh berzina maksudnya ya. Kemudian lari dari perang, makan riba, makan harta anak yatim, warruju'u ilal a'rabiyah ba'dal hijrah, kembali menjadi Arab desa setelah hijrah ke Madinah. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, bedanya dengan hadis yang kita baca ini sama-sama 7, tapi di sini ada as-sihir, sihir. Kalau hadis tadi tidak ada, tapi diganti dengan apa? Menjadi Arab Badui setelah hijrah ke Madinah. Sama-sama dosa besar. Sihir ini, meskipun hadis yang mengatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh itu dhaif, tetapi diamalkan oleh para ulama. Hadisnya mengatakan haddus sahir, hukuman had bagi orang yang menyihir itu adalah darbatun bisayf, dipukul dengan pedang. Maksudnya apa? Dibunuh. Hadis riwayat Tirmidzi dhaif. Meskipun dhaif, banyak para ulama yang melakukannya. Kenapa? 2 jawaban. Yang pertama, hadis ini meskipun dhaif, tetapi hadis yang semakna dengannya atau jalur-jalurnya sangat banyak. Karena itu Imam Mughlatai mengatakan bahwa hadis ini dengan sebab jalur-jalurnya yang banyak, derajatnya menjadi kuat. Ya, hadisnya menjadi apa? Kuat. Yang kedua, karena ini dilakukan oleh para sahabat. Hafsah istri Nabi SAW pernah disihir oleh seorang wanita. Maka Hafsah marah, kemudian dia mengatakan bunuh orang itu dengan pedang. Akhirnya dibunuh. Nah, ketika Hafsah menyuruh untuk membunuh, kemudian para sahabat yang lain-lainnya menyetujui, ini berarti semacam apa? Kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, maka sihir ini, orang yang melakukan sihir, kalau zaman sekarang ya termasuk santet juga, nah itu berhak untuk apa? Dibunuh. Tapi yang membunuh jangan setiap orang ya. Yang membunuh adalah pemimpin. Kalau zaman dulu ya Amirul Mukminin. Kalau sekarang yang mestinya adalah presiden dan orang-orang di bawahnya. Kata-kata al-kabair sab'un, dosa besar ada 7, ini bukan membatasi. Jadi dosa besar tidak hanya 7. Karena dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka atau siksa atau murka Allah atau laknat Allah, atau diancam dengan hukuman had di dunia. Hukuman had misalnya potong tangan bagi yang mencuri. Nah, di sini mencuri enggak disebutkan, tapi dia termasuk dosa besar. Riba tidak disebutkan, tapi termasuk riba sudah ya, aklur riba. Nah, kemudian zina di sini tidak disebutkan, tetapi termasuk dosa besar. 122. Ijtanibu jauhilah kulla muskirin, setiap yang memabukkan. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa segala yang memabukkan, terbuat dari apapun juga, hukumnya adalah haram. Dan meskipun dia itu sedikit tidak memabukkan, tetap juga haram. Jadi misalnya kalau kita minum segelas mabuk, kita minum 1 sendok tidak mabuk. Nah, 1 sendok yang tidak memabukkan ini juga termasuk apa? Haram. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain,
ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Haramun qalilu ma askara kathiruhu. Haram sesuatu yang sedikit dari sesuatu yang banyaknya menyebabkan mabuk. Nah, maka obat dicampuri alkohol yang memabukkan meskipun hanya 1 tetes tetap apa? Tidak boleh. Karena itu kalau beli obat perhatikan apakah ada apa? Alkoholnya atau tidak. Mengandung alkohol yang memabukkan maka tidak boleh meskipun hanya 1 tetes saja. Wallahu a'lam bishawab. 123. Ijtanibu, jauhilah hadhil qadurat, perkara-perkara yang menjijikkan ini. Maksudnya dosa-dosa besar. Allati yang nahallahu, Allah telah melarang ta'ala anha, darinya. Faman alamma, maka barang siapa yang melakukan bisyai'im minha, sesuatu darinya, falyastatir, hendaklah dia menutupi dirinya, bisitrillah, dengan tutupan dari Allah. Maksudnya jangan bilang-bilang atau lapor-lapor kepada orang. Wal yatub ilallah, hendaklah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya, may yubdilana, orang yang menampakkan kepada kami, safhatahu, wajahnya, maksudnya menampilkan apa namanya? Hakikatnya yang dia lakukan ya. Dari dosa yang sudah dilakukan tadi. Nuqim alaihi, kami akan menegakkan terhadapnya kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa besar kalau sudah terlanjur dilakukan maka lebih baik menutup diri, yaitu tidak lapor daripada melaporkan. Orang sudah terlanjur berzina, lebih baik mana? Datang kepada khalifah untuk minta dirajam atau dia diam saja? Yang penting tobat. Yang lebih bagus adalah apa? Diam, tidak lapor. Minimal 2 hadis kita temukan dalam hal ini. Yang pertama, hadis ini jelas, falyastatir bisatrillah, menutuplah dengan tutupannya Allah. Jadi jangan bilang-bilang, enggak usah lapor-lapor. Dulu orang yang jelek, sekarang tobat menjadi orang yang baik. Sama juga, enggak usah cerita-cerita masa lalu, nanti malah menyusahkan. Orang yang diketahui masa lalunya menyebabkan, misalnya kalau mau melamar jadi susah, karena orang melihat apa? Masa lalunya. Padahal awalnya orangnya sudah baik sekarang, tapi diungkit-ungkit masa lalunya, enggak usah dicerita-ceritakan. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan hal ini juga, sabda Nabi SAW kepada Hazzal, ya Hazzal, wahai Hazzal, lau satartahu bithaubik, kalau kamu tutupi orang yang berzina tadi dengan bajumu, kana khairal laka, itu lebih baik bagi kamu daripada lapor. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini tertulis Hazzal, tetapi yang benar insyaallah Hazzal ya, karena dalam kitab-kitab syarah disebutkan itu pakai zain. Ini ada kasus, ada seorang sahabat Nabi bernama Ma'iz, dia berzina. Setelah berzina, maka kemudian Hazzal atau Hazzal ini bilang kepada Ma'iz, wahai Ma'iz, kamu harus lapor kepada Nabi SAW kalau memang pengen tobat, supaya nanti dibersihkan dosanya oleh Rasul SAW dengan hukuman yang setimpal untuk kamu. Akhirnya dia kemudian lapor kepada Nabi SAW. Nabi dilapori melengos, beliau nggak mau menerima. Tapi karena dia lapor lagi sampai 4 kali, akhirnya Nabi menyuruh supaya dia dirajam. Nah setelah itu Nabi bilang kepada Hazzal yang menyuruh dia lapor tadi, wahai Hazzal, kalau kamu tutupi Ma'iz ini dengan bajumu, itu lebih baik daripada kamu suruh lapor. Ini jangan salah paham, gitu. Bukan berarti kalau ada orang sedang berzina lebih baik kita tutupi, lanjutno, bukan begitu. Salah paham itu, bukan begitu. Maksudnya kamu tutupi dengan bajumu, maksudnya jangan dilaporkan. Jadi ini kinayah, bukan betul-betul orang berzina kita tutupi baju, enggak begitu. Kalau itu berarti kita membantu untuk apa? Melakukan maksiat. Nah, maka kadang-kadang orang membaca hadis perlu apa? Memahaminya dengan pemahaman para ulama. Tidak boleh dia pahami sendiri, karena kalau kita pahami sendiri akan rusak maknanya seperti ini. Contohnya ini tadi.
Baik, maka cukup dua hadis ini jadi dalil bagi kita, orang yang terlanjur melakukan keburukan tidak usah cerita-cerita, cukup tobat, pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menampakkan wajahnya, maksudnya cerita atau lapor, nah nuqim alaihi kitab Allah, akan ditegakkan hukuman had. Karena seorang imam wajib menegakkan hukuman had ketika perbuatan-perbuatan dosa yang ada hadnya ini dilaporkan kepada dia. Kalau sudah naik kepada imam, nggak boleh digugurkan hukumannya. Tapi kalau sebelum naik kepada imam, boleh digugurkan hukumannya. Misalnya kita punya barang dicuri orang, nah, sebelum kita laporkan kepada imam sudah kita maafkan dulu. Ini mestinya kamu berhak dipotong tangan nih, karena harganya mahal nih barang ini. Tapi saya maafkan. Nah, setelah dimaafkan baru dilaporkan kepada imam. Pak Imam, ini ada orang maling barang saya, tapi sudah saya maafkan, jangan dipotong tangannya. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau sudah dilaporkan kepada imam, baru kemudian kita mengatakan, ini saya maafkan Pak Imam, nggak bisa. Sudah sampai kepada imam, wajib apa? Potong tangan. Hadis 124, Ij'al, jadikanlah baina adzanika, antara adzanmu, wa iqamatika, dengan qomatmu, nafasan. Nafas maksudnya jeda. Hatta yaqdiya, sehingga menyelesaikan al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, hajatahu, hajatnya, fi mahlin, secara perlahan-lahan, secara tenang. Wa yafrugha, dan sehingga selesai al-akilu, orang yang makan, min ta'amihi, dari makanannya, fi mahlin, secara perlahan-lahan. Hadis riwayat Am itu Abdullah bin Imam Ahmad nih. Jadi ainnya Abdullah, mimnya ini Ahmad nih. Hadis ini merupakan dalil bahwa antara adzan dan qomat hendaklah ada apa? Jeda. Meskipun ada pengajian seperti ini nih. Karena sering kali orang melanggar hadis ini gara-gara pengajian. Pengajiannya ba'da maghrib sampai isya. Kemudian sudah isya masih lanjut nih. Setelah itu 8:30 baru berhenti. Nah, kemudian 8:30 adzan isya langsung qomat, tidak sesuai sunnah. Mestinya bagaimana? Mestinya pas adzan isya itu hendaklah apa? Adzan dulu. Kalau memang mau apa? Nanti 8:30 langsung qomat. Sehingga betul-betul ada jeda antara adzan dengan qomat. Seperti sekarang ini, seandainya kita mau setelah pengajian langsung qomat, sekarang ini adzan. Kita sekarang istirahat dulu adzan. Adzannya diundur juga nggak ada masalah, sebagaimana kasusnya Ibnu Abbas ketika pengajian adzannya diundur, tapi setelah adzan tetap ada jeda untuk qomatnya, nafasan, ada jedanya. Maka ini adalah hadis yang menolak sebagian orang yang tidak membuat jeda antara maghrib sama adzan maghrib sama qomatnya. Itu karena salah paham terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari menunjukkan adzan dan qomat maghrib tidak ada jeda. Walam yakun, dan tidak ada bainal adzan, antara adzan wal iqamah dan qomat, syai'un, sesuatu apapun juga. Jadi seolah-olah tidak jeda sama sekali, langsung qomat. Ini salah paham. Karena kalimat setelahnya menjelaskan lam yakun bainahuma, tidak ada antara adzan dan qomat untuk maghrib illa qalilun, kecuali sedikit. Jadi tetap ada jedanya tapi lebih sedikit. Nah, maka sering saya sampaikan paling bagus ya adzan maghrib dengan qomatnya itu paling cepat 5 menit misalnya. Untuk sholat-sholat yang lain 10 menit atau 15 menit. Untuk subuh karena jadwalnya meragukan bisa ditambah lagi 20 menit atau 25 menit. Hadis berikutnya 125. Ij'alu, jadikanlah akhirah, paling terakhir, salatikum, salat kalian, bil-lail, di waktu malam, witron, salat witir, yaitu salat yang ganjil. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan paling bagusnya salat witir itu dilakukan di akhir salat tahajud kita. Tahajudnya selesai, baru kemudian ditutup dengan witir. Tetapi perintah ini ij'alu, jadikanlah yang terakhir witir, itu bukan perintah yang wajib, tetapi hanya sunnah. Karena Nabi salat witirnya pernah 3 macam. Fi awwalil lail, di awal malam pernah, sebelum tidur maksudnya. Fi awsatihi, di tengah malam juga pernah, ketika ngelilir maksudnya. Wa fi akhirihi, di akhir malam juga pernah, yaitu selesai salat tahajud baru ditutup dengan salat witir. Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
126. Ij'alu, jadikanlah bainakum, antara kalian, wa bainal haram, dengan yang haram, sitran, tirai, minal halali, dari yang halal. Man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu, istabra'a, dia sudah membersihkan, li'irdihi, untuk kehormatannya, wa dinihi, dan agamanya. Wa man arta'a fihi, dan barang siapa yang merumput padanya, kana kal murti', dia seperti orang yang merumput, ila jambil hima, di sampingnya tempat yang terlarang. Yushiku ayyaqa'a fihi, dia nyaris untuk masuk ke dalamnya. Wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap raja memiliki tanah larangan. Wa inna himallahi, dan sesungguhnya larangan-larangan Allah, fil ardi, di buminya, adalah maharimuhu, keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, Ha'ba Ibnu Hibban. Maksud hadis ini adalah kita disuruh meninggalkan yang syubhat. Itulah yang dimaksud, jadikanlah antara kalian dengan yang haram tirai dari yang halal. Ada hal yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Halal jelas dihalalkan oleh Allah atau Rasul. Haram jelas diharamkan oleh Allah atau Rasul. Syubhat enggak jelas. Mau dikatakan halal kok begini, mau dikatakan haram kok ya begini, enggak jelas. Nah, itu disuruh untuk kita tinggalkan. Maka itu menjadi perisai antara kita dengan yang haram. Karena kalau orang sudah terbiasa syubhat pun diemplok, maka lama-lama dia akan mudah untuk merembet kepada yang haram. Tapi kalau syubhat saja dia tidak mau, maka apalagi yang apa? Yang haram. Nah, karena itu sampai hari ini fatwa para ulama kita enggak berubah. Vaksin tidak usah diikuti karena masih syubhat. Ada penjelasan halal, nah tapi tidak bisa membuktikan halalnya. Tidak pernah mengecek langsung bagaimana proses pembuatannya. Nah, kalau begitu ya semua orang bisa mengatakan halal, tapi tidak bisa membuktikan mana halalnya. Mengandung bagian tubuh dari kera, kok dikatakan halal gimana? Kera diharamkan oleh para ulama. Karena kera termasuk mustakhbath, sesuatu yang dianggap buruk sehingga haram. Nah, maka tidak bisa dikatakan sebagai halal padahal di situ mengandung bagian dari tubuh kera. Apalagi yang jelas-jelas babi. Nah, itu maksud hadis ini. Karena itu perkara yang syubhat ditinggalkan supaya kita aman dari yang haram. 127. Ij'alu, jadikanlah, min salatikum, sebagian salat kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kuburan, seperti kuburan. Hadis ini riwayat Ahmad, muttafaqun alaih, Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat sunnah di dalam rumah. Karena itu paling bagus kalau kita mendengar azan itu langsung berwudu supaya kita bisa salat sunnah qobliyah di rumah. Baru setelah itu pergi ke masjid. Kalau di masjid belum qomat, maka bisa salat sunnah lagi. Kalau kita menunda-nunda wudu, maka kita tidak mungkin bisa salat sunnah qobliyah di rumah. Karena kalau kita salat sunnah qobliyah di rumah sudah terlambat. Nah, maka supaya bisa mengamalkan hadis ini untuk salat sunnah qobliyah, paling bagus azan terdengar langsung wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kita disuruh untuk salat sunnah di rumah? Ij'alu fi buyutikum min salatikum, mohon maaf, falyaj'al fi baitihi min salatihi. Enggak ketemu. Min salatihi khairan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara ahadukumus shalah fi masjidih." Kalau seseorang sudah menghadiri salat di masjid, salat apa ini? Jamaah. Falyaj'al li baitihi nasiba. Hendaklah dia jadikan untuk rumahnya ada bagian min salatihi, dari salatnya, yaitu salat sunnah.
fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah akan memberikan di dalam rumahnya dari sebab salat sunnahnya itu kebaikan yang banyak atau kebaikan yang besar. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, jadi faedah dari salat sunnah di rumah supaya rumah kita barokah. Rumah yang sering digunakan salat sunnah padanya lebih berkah daripada yang tidak sering digunakan salat sunnah padanya. Nah, maka hendaklah salat sunnah kita taruh di rumah sementara salat wajib di masjid. Jangan seperti orang-orang yang terbalik. Salat tarawih pada datang ke masjid, tetapi subuhnya tidak di masjid. Nah, ini terbalik kayak begini. Jam 1 malam saya di Jember waktu itu. Banyak orang di masjid tadarusan, habis tarwehan. Subuh hanya 2 orang imamnya. Itu yang tua-tua sudah mau mati nih. Nah, saya tanya, loh ini warga di mana Pak? Oh ya, salatnya di rumah masing-masing. Oh kenapa? Karena tadarusnya kemalaman tadi. Atau salatnya jam berapa? Ya nggak tahu, pokoknya gini ini masih pada tidur. Masya Allah. Jadi adzan subuh, salat subuh selesai itu adat situ itu masih pada tidur Pak. Saya tanya lagi, lah terus sahurnya kapan? Sahurnya sudah tadi habis tadarusan itu sudah pada makan. Jadi melanggarnya berkali-kali ini. Sahur jam 1 malam itu kan nggak sesuai sunnah. Maksudnya sahurnya di akhir malam. Salat subuhnya tidak pada ke masjid. 4:30 belum pada bangun, masih tidur. Nah, kira-kira salat subuhnya paling-paling jam 6 atau 6:30 itu. Itu sudah melanggar berkali-kali kayak begitu. Ini gara-gara meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, menyebabkan merentek pada yang lain-lain, merembet pada yang lain-lain. Maka para ulama katakan, kalau pengen mematikan satu bid'ah, itu lakukanlah satu sunnah. Nanti bid'ah yang lainnya akan mati sendirinya. Nah, sebaliknya kalau kita hidupkan satu bid'ah, otomatis yang sunnah-sunnah lainnya akan merembet mati. Nah, contohnya kayak begini tadi. Kemudian saya ingatkan termasuk sunnah Nabi yang sudah mati, tapi mudah-mudahan kita bisa menghidupkan, yaitu kalau kita masuk rumah kita melakukan sholat sunnah. Tamna'anika madkhalassu. Apabila kamu ingin keluar dari rumah, sholat dulu 2 rakaat, akan menjagamu dari keburukan. Kalau kamu masuk rumah, sholat lagi 2 rakaat, menjagamu dari keburukan. Riwayat Bazzar. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi sering saya tampilkan terus, karena ini sunnah mati kayak gini. Jarang orang mengetahui adanya sholat sunnah ketika masuk rumah. Kalaupun mengetahui, jarang yang melakukan. Jarang apa? Melakukan. Priwon Pak? Iya, jarang dilakukan. Ini amalan yang jarang nih, pahalanya biasanya lebih besar karena lebih berat. Berikutnya 128. Ijlis, duduklah kamu. Faqad adzaita, maka sungguh kamu telah mengganggu. Wa anaita, ini harakatnya salah, dibenarkan sendiri. Wa anaita, dan kamu telah lambat, yaitu datang ke masjidnya. Qalahu, Nabi mengucapkan hadis ini lilladzi takhatta, bagi orang yang melangkai pundak yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Jadi maksudnya waktu itu ketika khutbah Jumat, ada orang yang datang terlambat tapi dia melangkai pundak, maju ke depan. Nah, oleh Nabi, kamu duduk di situ, nggak usah maju-maju. Kamu itu melangkai pundak itu mengganggu. Jadi adzaita, mengganggu, maksudnya melangkai pundak orang. Anaita, kamu telat. Jadi perbuatan dia salahnya 2. Datang Jumatan telat itu salah, kemudian mengganggu orang dengan melangkai pundak itu juga salah. Karena itu jangan datang terlambat sehingga tidak perlu untuk melangkai pundak seperti ini. Kemarin saya ditanya orang, Pak, bagaimana kalau kita sholat itu terlambat di belakang shaf sendirian? Apakah kita narik orang yang di depan atau kita sholat sendiri? Nah, maka saya jawab, di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan tarik supaya sholatnya berdua, supaya tidak sendiri. Pendapat yang kedua mengatakan hadis yang menyuruh menarik itu palsu, karena ada rawi yang kadzabin al-kibar, termasuk pendusta besar, maka jangan dilakukan, sehingga sholatnya tetap sendiri, nggak ada masalah. Karena yang dilarang oleh Nabi itu adalah sholat sendiri di belakang, sementara di depan masih ada shaf yang longgar, itu yang dilarang. Tapi kalau semuanya shaf sudah penuh depan, kita di belakang nggak ada masalah.
Ada orang datang alhamdulillah, tidak ada orang datang itu jatah kita, nggak ada masalah, sah. Nah, terus saya katakan, kalau panjenengan masih bingung, maka kuncinya satu, besok lagi jangan datang terlambat. Nah, gara-gara terlambat jadi bingung toh, narik pora, ya serasa terlambat kalau begitu. Kalau tidak mau bingung. 129. Ijlis, duduklah ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Qalahu, Nabi mengucapkannya li Aliyin, kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya memanggil orang dengan nama julukan, laqab. Karena di sini Ali bin Abi Thalib dijuluki oleh Nabi Abu Turab, babaknya debu. Kenapa? Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, kemudian kainnya atau bajunya itu jatuh ke tanah, kena tanahnya masjid. Maka dibersihkan oleh Nabi sambil mengatakan, bangun, duduk wahai Abu Turab. Maka ini tidak bertentangan dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wala tanabazu bil alqab, atau wala tanabazu, dua qiraah ya. Janganlah kalian itu saling memanggil dengan laqab. Nah, di sini yang dilarang oleh Allah adalah laqab yang buruk. Misalnya orang terlalu gendut, maka dipanggil Bagong, padahal namanya bukan Bagong. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau dia rela. Dia kalau mengenalkan diri, saya Pak Bagong, nah, ya udah, berarti dia rela, nggak apa-apa. Tapi yang tidak rela nggak boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya suami ketika marah kepada istri meninggalkan istri sampai keluar rumah, nggak apa-apa. Meskipun ini khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau menyingkiri istri itu hanya boleh di dalam rumah. Misalnya di dalam rumah ada dua kamar. Nah, ketika marah sama istri atau menyingkiri istri, itu tinggalkan di kamar sebelah. Istrinya tidur di kamar sendirian, yang biasanya berdua. Nah, kalau Imam Bukhari berpendapat meninggalkan istri keluar rumah nggak ada masalah. Dalilnya hadis ini. Karena hadis ini kasusnya Nabi cari Ali di rumahnya Fatimah. Mana Ali? Maka Fatimah mengatakan dia keluar karena marah. Jadi suami istri ada gesekan dikit, marah itu biasa, Pak. Ali sama Fatimah yang semuanya ahli jannah juga pernah apa? Melakukan. Nggak ada masalah. Yang penting nanti endingnya bagus lagi. Jangan berlarut-larut. Nah, ketika mengetahui Nabi mengetahui Ali marah, dicari di mana Ali. Orang-orang mengatakan itu di masjid tidur. Nah, didatangi oleh Nabi, ternyata betul-betul tidur, dibangunkan oleh Nabi. Ijlis, duduklah ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Jadi menurut Imam Bukhari, hadis yang melarang suami menyingkiri istri keluar rumah itu hadisnya tidak sahih. Bagi yang menganggap bahwa itu hadisnya sahih, berarti mengatakan tidak boleh keluar rumah. Hadis terakhir pada malam hari ini, hadis 130. Ajmilu, perbaguslah fi talabid dunya, di dalam mencari dunia. Fa inna kullan, karena sesungguhnya setiap orang, muyassarun, akan dimudahkan, lima kutiba lahu, untuk apa yang ditetapkan untuk dia, minha, dari dunia. Yang dimaksud ajmilu, perbaguslah dalam mencari dunia, bukan maksudnya pekerjaan yang bagus di mata manusia, bukan. Tapi maksudnya ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Pekerjaan apapun. Di mata Islam tidak ada pekerjaan halal yang jelek, itu nggak ada. Meskipun dia jadi tukang sampah, nggak ada masalah, itu bagus. Maka ajmilu, perbaguslah, ini bukan maksudnya yang bagus di mata masyarakat ya, tapi maksudnya yang halal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menafsirkan sendiri hadis ini dalam hadis yang lain, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari dunia, mencari harta, yaitu khudu ma halla, ambillah apa yang halal, wada'u ma harum, tinggalkan apa yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Karena itu tidak perlu kita merasa rendah kalau kita mempunyai pekerjaan yang dianggap rendah di mata masyarakat tapi halal. Jadi tukang sampah nggak ada masalah. Ustadz tukang becak nggak ada masalah. Dulu saya ketika kecil angan-angan nanti dewasa jadi ustadz tukang becak. Tapi Allah tidak takdirkan, Pak. Karena di sini Allah katakan, Nabi katakan, kullun muyassarun lima kutibalah. Masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk apa yang dia ditetapkan padanya. Nah, ternyata tidak jadi tukang becak, tapi jadi penerjemah kitab.
Itu pekerjaan pertama kali setelah lulus dari pesantren. Tidak dimudahkan untuk sesuatu yang saya inginkan, tapi dimudahkan untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.